Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semua. Selamat datang dan terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya Anda dapat mengikuti cerita-cerita selanjutnya. Kali ini Woni Draw Story mempersembahkan kepada Anda kisah. Selamat mengikuti. Pada cerita yang lalu dikisahkan, Inten berhasil melancarkan ilmu lintriknya guna menjadikan Banar, anak sulung Kiriwulu, suaminya. Hal itu mempermalukan Kiriwulu yang dahulu pernah melancarkan fitnah dan merendahkan Inten dan Kibadil ayahnya. Kiriwulu tetap tidak terima dan rasa bencinya semakin menjadi-jadi kepada keluarga Kibadil. Ia merencanakan untuk menyingkirkan Kibadil sekeluarga. Ia merasa bahwa rasa malunya ini akan terkubur dan lenyap bersama jasad Kibadil dan Inten. Dalam sebuah pertemuan rahasia, hadirlah Kiriwulu, dua anaknya Priwo dan Lindu Atis. Banar tidak hadir karena keadaannya masih linglung karena terpengaruh ilmu lintrik dari Inten. Dalam pertemuan itu, secara khusus Kiriwulu mendatangkan seorang dukun yang amat disegani karena ketinggian ilmunya. Selain untuk membalaskan sakit hatinya dan melenyapkan Kibadil dan keluarganya, Kiriwulu juga meminta tolong pada dukun itu untuk menyembuhkan Banar. Dukun itu bernama Mbah Goa. Konon, ia pernah menimba berbagai ilmu gaib dari pulau raksasa Kalimantan. Tak heran jika kesaktiannya amat tinggi berkat pendalamannya akan ilmu gaib tanah Jawa dan bumi Kalimantan yang termasyhur keampuhannya itu. Dalam pertemuan itu, Mbah Goa menyatakan bahwa ilmu yang dimiliki Inten dan ayahnya amatlah berat untuk dikalahkan. Ia bahkan merasa tak mampu menyembuhkan Banar secara cepat dan seketika. Dari penerawangannya, hal yang lebih buruk bisa terjadi bila niat untuk membunuh Kibadil sekeluarga tetap diteruskan. Kiriwulu dengan nada marah mengatakan pada dukun itu bahwa apapun akan diberikan padanya asalkan Kibadil sekeluarganya musnah. Tetapi dukun itu berkata bahwa Inten telah menancapkan pasak kayu cendana sakti sebagai pelindung di dalam rumah ini, yang berarti bila ada yang menghalangi atau mencoba menyerang Inten, taruhannya hanya ada dua: nyawa Inten sendiri atau nyawa penyerangnya, termasuk Kiriwulu dan keluarganya. Dan Mbah Goa amat keberatan bila harus menyerahkan nyawa untuk hal yang sebenarnya bukan urusannya itu. Bertambah murkalah Kiriwulu. Ia berkata, Mbah Goa boleh pergi, tetapi ia akan memberitahu orang-orang bahwa dukun yang terkenal sakti ini ternyata tidak berani melawan perempuan berbibir sumbing. Nama besarnya akan lenyap dan orang-orang akan mengenangnya sebagai dukun pengecut. Mbah Goa termenung sejenak. Sambil memejamkan matanya, ia berkata bahwa ia mau menghabisi Kibadil dan keluarganya dengan satu syarat, yakni menyediakan tumbal 10 kepala anak-anak. Menurutnya, 10 nyawa anak-anak itu berguna untuk mengalihkan risiko hilangnya nyawanya dan keluarga Kiriwulu bila nanti ia kalah dalam usahanya melawan Kibadil dan Inten. Tumbal ke-10 anak-anak itu harus dibawa ke hutan larangan pada hari Rabu Pon dan dibunuh dengan cara ditebas lehernya untuk dipancangkan pada tonggak-tonggak kayu sebagai persembahan. Kiriwulu segera menyanggupi syarat itu. Maka ia segera menugaskan kedua anaknya itu untuk menculik anak-anak. Maka sore harinya, kedua anak muda itu bersama ketiga orang centengnya menangkapi anak-anak yang lengah dan masih berada di luar rumah. Mereka membawa kuda-kuda yang diberi karung goni besar untuk meletakkan tubuh anak-anak yang telah pingsan terpukul dan menyaruhnya dengan tumpukan jerami. Dalam meditasi rutinnya, Inten mendapatkan prarasa akan bahaya yang sedang dilancarkan pada dirinya
ayah dan ibunya. Walaupun ia telah menikah dan hidup di rumah keluarga besar Kiriwulu, ia banyak menghabiskan waktunya di sebuah gua rahasia, tempatnya mengolah batin dan ilmu-ilmu gaib. Keluarga Kiriwulu selalu dikelabuhinya dengan ilmu sikap kekaton. Dengan ilmu itu, seakan Inten bisa berada di dua lokasi pada waktu yang sama, padahal yang satu adalah hayalan belaka. Maka keluarga Kiriwulu termasuk Banar suaminya selalu melihat Inten berada dalam rumah mereka, padahal sebenarnya Inten sedang berada di gua rahasia itu. Dalam samadinya, ia melakukan telepati dengan ayahnya. Maka keduanya terlibat pembicaraan batin yang memutuskan bahwa pertempuran telah dimulai dan mereka harus bersiap menghadapi serangan dari keluarga Kiriwulu yang dibantu Mbah Goa. Di hutan itu telah berjajar anak-anak yang terikat tangan dan kakinya. Mereka menangis karena rasa takut yang amat sangat. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang terkencing di celana. Walau mulut mereka disumpal dengan kain, masih terdengar isak tangis mereka yang memilukan. Di depan mereka telah berdiri Kiriwulu, dua anaknya, 3 orang centeng yang siap dengan arit di tangan, dan sang dukun sakti, Mbah Goa. Upacara pengorbanan pun akan segera dilakukan. Sementara Mbah Goa merapal mantra sambil menggetar-getarkan tubuhnya, 2 orang centeng menyeret satu anak ke depan. Arit yang diacungkan telah siap di atas leher belakang anak itu. Ketika si centeng mengambil nafas untuk menghentak dan mengayunkan arit itu, tiba-tiba tubuhnya terpental bagai ditampar tangan raksasa. Ia jatuh ke tanah, muntah-muntah darah, kejang-kejang, lalu diam tak bergerak lagi. Kiriwulu dan anak buahnya merasa panik. Belum sempat Kiriwulu mengucapkan sepatah kata, satu lagi centengnya terpental jauh. Disusul yang lain bertubi-tubi, termasuk kedua anaknya, sehingga menyisakan Kiriwulu dan Mbah Goa. Kiriwulu yang dengan tubuh gemetar dan mulutnya tergagap-gagap melihat 2 sosok menyala putih melayang sepelempar batu di depannya. Dalam kemungkinan akan keselamatannya yang hanya 1:1 itu, diingatnya masa lalunya saat ia memperolok kedua manusia yang tak berdosa itu dengan sombong dan jumawa. Ia ingin meminta ampun, namun belum sempat ia berucap, Mbah Goa melesat dan berkelebat dalam bentuk cahaya merah ke arah Ki Banar dan Inten. Segeralah terjadi ledakan keras akibat benturan energi yang amat dahsyat. Seberkas cahaya merah itu terpental, sedangkan 2 cahaya putih itu masih tak bergeming dengan agungnya. Cahaya merah di atas tanah itu meredup, lalu berubah ke wujud semula, yakni Mbah Goa yang terengah-engah dan muntah darah akibat terluka dalam. Tetapi Mbah Goa tak menyerah. Dengan tenaga yang tersisa, ia berdiri. Sekelebat matanya melirik ke arah Kiriwulu yang gemetar ketakutan itu. Mbah Goa meraih 2 lengan Kiriwulu dan berdiri di belakangnya seolah menjadikannya tameng. Sambil memegang lengan Kiriwulu, Mbah Goa merapal mantra. Tiba-tiba angin puting beliung menderu dengan dahsyatnya, berputar-putar di area hutan itu. Diiringi deru angin itu, tubuh Kiriwulu dan Mbah Goa bertambah besar dan tinggi dengan kecepatan yang mengagumkan. Kini, Ki Badil dan Inten menghadapi 2 siluman jadi-jadian yang berukuran raksasa yang diciptakan dengan ajian yang bernama Ajian Truji Gandarwo. Kiriwulu menjadi sosok gendruwo raksasa dan Mbah Goa berubah menjadi manusia kelelawar. Sebelum melancarkan serangannya, Ki Badil dan Inten mengimbanginya segera. Ayah dan anak itu berpelukan, dan setelah mantra diucapkan, keduanya berubah menjadi naga putih berkepala 2 yang tak kalah megalon dengan gendruwo dan manusia kelelawar ciptaan Aji Truji Gandarwo. Ketiganya bertempur dengan sengitnya.
Cakar Gendruwo sesekali mengenai tubuh naga itu, namun sisik naga putih itu tak tergores sedikit pun. Mereka memukul, mengibaskan ekor, menggoreskan cakar, sampai 2 jam lamanya. Suatu ketika, sang naga berhasil membelit badan Gendruwo. Sebaliknya Gendruwo berhasil memegang leher naga itu dan mencekiknya. Tiba-tiba, sang manusia kelelawar mendarat dan berdiri pada sebuah puncak bukit. Ia mengangkat tangan bersayapnya dan merapal mantra. Sekejap saja, ia telah dikelilingi oleh ratusan mandau melayang-layang. Inilah yang disebut ilmu 1000 mandau terbang. Ilmu yang ia dapatkan dari seorang Ganan Patahu, yaitu roh penunggu daerah di Kalimantan. Dengan sekali perintahnya, melayanglah ratusan mandau itu ke tubuh naga sebagai sasarannya. Namun dengan cerdik dan cekatannya, naga berkepala 2 itu melepaskan lilitannya. Lalu dengan cepat, ekornya menyabet pelipis Gendruwo, sehingga terlepaslah cekikan Gendruwo itu. Gendruwo tak menyadari serangan mandau-mandau itu yang kini menyasar pada tubuhnya. Dan tak ayal lagi, mandau-mandau itu telah menancap ke tubuhnya sebelum ia menyadari apa yang telah mengenai tubuhnya. Robohlah Gendruwo itu ke tanah dengan suara berdebum, disertai suara kayu pohon yang patah bergemertakan. Angin berhenti berhembus, hutan pun kembali sunyi. Sang naga kembali ke wujud aslinya, yakni Ki Badil dan Inten. Inten berkata pada manusia kelelawar yang tak lain adalah Mbah Gowa itu, "Wahai Kisana, kami tak ada urusan denganmu. Mari kita akhiri peperangan ini." Mbah Gowa pun sadar, ia yang terluka dalam cukup parah tak akan mungkin memenangkan perkelahian lagi. Menurut aturan, karena Inten telah menancapkan kayu cendana sakti, seharusnya ia mati. Tetapi dengan perkataannya itu, berarti Inten telah mengampuninya dan memutihkan hal buruk yang akan terjadi, yakni kematian. Maka berangsur-angsur tubuh manusia kelelawar itu mengecil dan berubah kembali menjadi Mbah Gowa. Setelah membebaskan anak-anak, Ki Banar dan Inten menggali tanah dan mengkebumikan jasad Ki Riwulu yang penuh luka akibat tusukan mandau, juga tubuh kedua putranya yang remuk karena terbanting ke tanah, termasuk mayat anak-anak buah Ki Riwulu.